Di suatu pagi yang muram, hutan itu terasa sangat hening. Biasanya, kicauan burung dan desiran angin yang membelai dedaunan menjadi sebuah musik alami hutan. Namun untuk kali ini semua itu terasa sirna. Kekeringan telah melanda, daun-daun berguguran, sungai-sungai mengering, dan tanah retak-retak memanggil hujan yang seolah tak kunjung tiba. Di tengah kondisi itu, Kancil berjalan perlahan menyusuri tepian sungai yang kini hanya menyisakan batu-batuan kering saja. Matanya yang biasanya penuh semangat kini terlihat sayup. Di kejauhan ia melihat seekor tupai kecil yang tergeletak lemah di bawah pohon. "Tupai, apa yang terjadi padamu?" tanya Kancil, suaranya penuh kekhawatiran. Aku haus, Kancil. Aku haus. Sudah tidak ada air di sini. Bahkan genangan kecil pun tidak aku ketemukan lagi, jawab tupai dengan suara hampir tidak terdengar karena lemas. Hati kecil Kancil sangat hancur dan kalau. Ia tahu jika dibiarkan, bukan hanya saja tupai, tetapi seluruh penghuni hutan akan menghadapi nasib yang sama. Dengan tekad yang membara, Kancil memutuskan untuk mencari solusi. Berhari-hari, Kancil menjelajahi hutan yang kering. Ia mendaki bukit, menyusuri lembah, dan akhirnya dia tiba di sebuah tebing yang curam. Ia di sana menemukan mata air kecil yang menetes pelan dari celah batu. Mata air itu seperti sebuah keajaiban yang datang di tengah bencana. "Wah, ini dia, akhirnya saya menemukannya. Mata air ini nanti bisa menjadi awal bagi kita untuk menyelamatkan hutan ini. Aku yakin itu." Dengan semangat, Kancil kembali ke tengah hutan dan mengumpulkan para hewan penghuni hutan. Di sebuah lapangan yang luas, mereka berkumpul, lalu Kancil berdiri di atas batu besar untuk menyampaikan gagasannya. "Wahai teman-temanku, kita semua tahu kalau hutan kita ini sedang sekarat, mengalami kekeringan yang panjang, kesusahan air. Namun aku telah menemukan sebuah mata air kecil di tebing tinggi sebelah utara sana. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa melestarikannya. Kita lalu membangun waduk dan menanam pohon-pohon yang banyak untuk menghidupkan hutan ini kembali." Namun tanggapan para hewan tidak seperti yang diharapkan Kancil. Harimau berdiri dengan mencemooh. Kancil, ide kamu ini mustahil. Mata air kecil seperti itu tidak cukup untuk kita semua. Untuk makhluk di hutan ini nggak cukup, Kancil. Elang pun menambahkan, "Kenapa kita harus repot-repot? Hutan ini itu sudah mati. Lebih baik kita mencari tempat lain yang lebih bagus dari hutan ini." Gajah yang biasanya bijaksana hanya menggelengkan kepala. Kancil, usahamu itu memang mulia, tapi mungkin ini adalah takdir hutan kita mengalami kekeringan yang panjang dan mati seperti ini. Meskipun mendapatkan berbagai penolakan, Kancil tidak pernah menyerah. Dengan tenaga dan kemampuannya sendiri, ia mulai bekerja. Ia menggali saluran air kecil dari mata air, lalu menanam bibit-bibit pohon di sekitarnya dan menjaga area itu dengan sepenuh hati dan semangat jiwanya. Namun perjuangan itu tidaklah mudah. Saat menanam di tebing curam, Kancil tergelincir dan terjatuh. Tubuhnya luka-luka dan ia harus beristirahat selama hampir 1 bulan. Dalam waktu itu ia hanya bisa berbaring di bawah pohon besar, memandang langit yang seringkali mendung tanpa hujan. Mengapa aku harus sendirian berjuang seperti ini? Aduh, gumam Kancil dalam hatinya. Tak terasa air mata Kancil menetes di pipinya.
Apakah usahaku tidak berarti? Mengapa tidak ada yang peduli kepada hutan ini? Bukankah ini hutan kita bersama? Usahaku sungguh sia-sia. Saat ia kembali bekerja, rintangan lain pun datang. Beberapa hewan sengaja merusak apa yang telah ia tanam. Banyak dari bibit-bibit pohon yang ia tanam dimakan oleh kambing dan rusa hutan. Namun Kancil pun tetap sabar dan bertahan menjaga semangat yang membara. Setiap malam ia berusaha memungut biji-bijian yang jatuh dari pohon dan dari biji-bijian yang dimakan oleh kelelawar. Lalu paginya dia menanam satu persatu. 6 bulan berlalu, hanya sekitar 500 pohon saja yang berhasil tumbuh. Kancil merasa usahanya tidak cukup. Namun sore itu saat ia duduk di bawah pohon tua dengan tubuh yang lelah, sebuah rombongan hewan datang menghampirinya. Kancil, kami datang untuk membantumu, kata gajah dengan nada tulus. Ya, kami salah, kami tidak percaya padamu sebelumnya, tetapi kami telah melihat hasil kerjamu selama ini. Lihatlah, hutan di bawah yang dulu kekeringan, gak ada air, sekarang mulai menghijau kembali dan mata air mulai bermunculan berkat pohon-pohon yang kamu tanam. Harimau pun menunduk malu. Maafkan aku Kancil, aku terlalu egois untuk melihat perjuanganmu. Sekarang aku ingin ikut ambil bagian untuk membangun hutan ini bersama kita semuanya. Air mata pun mengalir di pipi Kancil. Untuk pertama kalinya ia merasa tak sendirian dalam perjuangannya. Ingatlah teman-teman, kita harus menjaga hutan kita ini. Di hutan, di gunung, di sungai yang menghidupi kita. Gunung adalah ibarat ibu kita. Dengan suara bergetar, Kancil menasehati teman-temannya. Dan sungai yang mengalir itu adalah air susunya. Jika kita kehilangan itu semua, berarti kita kehilangan kehidupan. Marilah kita bersama, kita menyelamatkan rumah yang kita huni ini, agar hutan ini, sungai ini, gunung ini menghijau dan mengalir mata air kembali. Bersama-sama para hewan bekerja keras. Mereka membangun waduk sederhana untuk menampung air hujan, menanam ribuan pohon dan menjaga mata air agar tetap bersih. Dalam beberapa bulan, perubahan mulai terlihat. Pohon-pohon mulai tumbuh subur, bunga-bunga bermekaran, dan sungai kembali mengalir. Kini hutan kembali hidup. Burung-burung berkicau dan angin sepoi-sepoi membawa aroma segar dedaunan. Para hewan berkumpul di lapangan tempat Kancil pertama kali mengajukan gagasannya. Kancil, tanpa keberanianmu kita tidak akan sampai di titik ini, kata gajah. Kamu telah mengajarkan kami arti sebuah kerjasama dan pengorbanan, Kancil. Sungguh besar jasa kamu untuk makhluk di hutan ini. Sambil tersenyum, Kancil pun menjawab, ini bukan apa-apa gajah. Ini bukan tentang aku, tapi ini tentang kita semua. Ya, jika kita semua bisa bersatu, bekerja sama, kita pasti bisa menghadapi tantangan yang ada. Kini pun hutan itu menjadi simbol dan harapan serta persatuan. Para hewan berjanji untuk selalu menjaga lingkungan mereka, dan akhirnya semuanya bisa hidup damai, sejahtera, menikmati apa yang mereka usahakan. Oke, jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, bisa bantu untuk like, share, and subscribe karena untuk menyemangati pembuatan konten. Terima kasih, semoga bermanfaat.